السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, tafaqquh fid din, mempelajari dan berusaha memahami agama Islam ini dari sumbernya yang jelas, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan penjelasan para ulama salafus salih dan para ulama yang mengikuti jejak mereka sampai hari ini. Dan insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan wajibnya mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas semua pendapat. Kita ulangi pembahasan kita pada malam hari ini berjudul Wujubu taqdimil kitabi was sunnah alal ara'. Wajibnya mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas semua pendapat. Wa anna hadha huwa khassatu ahli sunnah, dan ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah, ciri khusus dari ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting dan sudah sepatutnya untuk kita ulang-ulang, mengingat kita berada di suatu zaman banyak kita dapati orang-orang bermudah-mudah berpendapat sekalipun sudah jelas dalilnya. Bermudah-mudah berpendapat walaupun pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian kaum muslimin kebingungan harus memilih yang mana, pendapatkah ataukah dalil yang sudah ada. Maka jawabannya adalah wajib kita mendahulukan dalil.
Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ayat yang sangat tegas yang mengatakan bahwasanya seorang yang beriman tidak boleh dia melangkahi Allah dan Rasul-Nya. Para ahli tafsir menyebutkan maknanya, janganlah la taqulu qawlan yukhaliful kitab was sunnah. Janganlah kalian mengucapkan sebuah ucapan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, karena itu bentuk mendahului. Contohnya, kalau ada sebuah perkara Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan hukumnya wajib, misalnya contoh tentang menutup aurat, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewajibkan seorang perempuan menutup auratnya. Ini sudah ada hukumnya. Tapi kita tidak mau, tidak puas dengan hukum yang ada. Kita malah berpendapat, mengatakan menurut saya boleh-boleh saja. Berarti kita tinggalkan hukum yang sudah Allah jelaskan dan Rasulnya, kita malah mengambil hukum yang muncul dari pendapat kita, seolah-olah pendapat kita lebih tinggi daripada keputusan Allah dan Rasul. Atau bukan kita yang berpendapat, tapi kita ambil pendapat seseorang. Pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pendapat atau dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan dia mengatakan, tapi menurut Profesor Fulan boleh tidak pakai jilbab, boleh kelihatan rambut, dan saya lebih memilih pendapat tersebut. Nah, ini contoh mendahulukan ucapan manusia di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan zina, begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan zina, juga khamr. Lalu ada seorang ustadz atau kiai atau doktor atau profesor mengatakan, menurut saya perbuatan zina ini boleh asalkan tidak ada paksaan. Nah, kita ambil pendapat tersebut dan kita tinggalkan hukum Allah dan Rasulnya yang mengatakan haram. Maka ini berarti kita telah mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasul. Dan ini terlarang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pasti hukum yang lebih baik yang datang dari Allah. Pasti hukum yang lebih bagus yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti.
Kenapa kita katakan pasti? Karena Allah sempurna ilmunya, tidak mungkin salah. Sedangkan makhluk dangkal ilmunya, sangat memungkinkan dia salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum. Apa arti maksum? Terlindungi, terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Sementara manusia yang lain tidak ada perlindungan, jaminan terjaga dari kesalahan dan kekeliruan, tidak ada. Maka jelas mendahulukan yang ilmunya sempurna secara akal maupun secara dalil lebih utama daripada mendahulukan ucapan yang rentan salah. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan ada pendapat profesor ini, doktor ini, kiai ini, ustadz ini telah menyimpang. Menyimpang dari prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah kita sebutkan tadi senantiasa mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas semua pendapat. Makanya dalam muqaddimah kan, diulang-ulang Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sejujur-jujur, sebenar-benarnya ucapan firman Allah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini patut kita pegang kuat-kuat, terutama di zaman ini. Banyak orang berpendapat zaman sekarang, meskipun sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran, hukumnya dalam hadis, banyak sekarang orang berusaha mengaburkannya. Dulu para ulama berusaha menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekarang banyak ulama justru berusaha mengaburkan yang jelas itu. Berusaha membuat samar sesuatu yang sudah jelas hukum, yang sudah jelas wajib dibuat samar-samar seolah-olah tidak wajib. Sudah jelas haram, dia dibuat kabur seolah-olah tidak haram, begitu seterusnya. Nah, kemudian para ulama dari dahulu sampai sekarang mengingatkan kepada kita kalau terjadi pertentangan antara qala Allah, qala Rasul dengan pendapat manusia, para ulama selalu mengingatkan, ambil qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil. Ya. Dan ini diulang-ulang juga oleh para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang paling senior ya, dari yang 4 itu. Ya. Mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Bila hadis telah sahih, itu sudah mazhabku. Lihat, kalau sudah ada hadis sahih, beliau enggak mau lagi buat pendapat baru, mazhab baru, enggak mau. Kalau sudah sahih hadisnya, kata beliau, itu sudah. Apalagi yang kita ikuti? Menunjukkan semua imam itu patokannya adalah dalil. Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Bila telah sahih hadisnya, itu sudah mazhab kita. Kaum muslimin semua, kalau sudah sahih hadisnya, itu sudah. Enggak perlu kita risau, tapi kan ini beda dengan mazhab ini, beda dengan mazhab itu, beda dengan mazhab. Kalau sudah sahih hadisnya, tenang sudah. Tenang sudah. Karena kita akan ditanya, kenapa engkau menyelisihi Nabi? Kalau sudah sahih hadisnya, maka
nggak ada pertanggungjawaban itu. Karena kita ditanya, madza ajabtumul mursalin, bagaimana engkau ya menjawab para rasul itu. Jadi kita ditanya bagaimana sikap kita terhadap qala rasul, terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita jawab ataukah kita tinggalkan? Jadi aman kita meninggalkan pendapat-pendapat yang banyak kalau yang kita pegang adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru sebaliknya, yang tidak aman itu bila kita tinggalkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam demi mengambil pendapat fulan, mengambil pendapat mayoritas dan seterusnya. Justru itu yang tidak aman. Karena kita disuruh mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semua imam ini mengingatkan demikian. Jadi ucapan yang singkat ini sangat dalam maknanya. Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Yang disebut oleh Ibnu Abidin dalam hasyiahnya. Bila hadisnya telah sahih, itu sudah mazhab. Gitu juga kita. Kalau sudah hadisnya sahih, itu sudah cukup, sudah itu. Enggak perlu kita nyari pendapat lagi. Kalau sudah hadis yang jelas sahihnya menerangkan demikian. Begitu juga Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia yang bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka periksalah pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh, maka setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah dia. Betapa indahnya nasihat para ulama dahulu, karena mereka tidak mengajak kepada diri mereka. Ad'u ilallah, seperti firman Allah, mengajak kepada Allah. Bukan ad'u ila nafsi, mengajak orang kepadaku, mengagungkanku, membesarkan namaku, tidak. Semua para imam ini mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah. Bahkan mereka sebelum meninggal dunia mengingatkan, sekiranya didapati pendapatnya selaras dengan Al-Quran, ambil dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh, dan semua pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah ia. Sangat jelas. Demikianlah dicontohkan oleh para imam. Dan kita juga sebagai ustaz, sebagai kiai, kalau ada pendapat kita dapati ternyata bertentangan dengan dalil, jangan kita sungkan-sungkan untuk mengumumkan rujuknya kita dari pendapat tersebut. Jangan kita sungkan-sungkan mengatakan, oh itu salah, saya sudah dapati dalilnya, tinggalkan pendapat itu. Enggak perlu kita gengsi. Kenapa? Karena kalau kita demi gengsi membiarkan pendapat yang salah itu membelanya, maka kasihan orang-orang yang mengikutinya. Banyak yang akan tersesatkan. Jadi jelas kata Imam Malik, aku manusia, bisa salah, bisa benar. Kalau salah, tinggalkan. Kalau benar, ambil dia. Beliau jelaskan barometer benar dan salah ini, dia sesuai enggak dengan sunnah, dengan dalil dan Al-Quran. Dia benar dia. Apa barometer salah? Dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Betapa kuatnya prinsip ahlu sunnah. Patokan mereka kuat Al-Quran, sunnah. Pantaslah Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu
ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Ini pegangan utama kita. Yang lainnya mengikut ke sini, yang lainnya dinilai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya. Pendapat pendapat itu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnahnya dipaksakan mengikuti pendapat. Begitu juga Imam Ahmad, imam mazhab yang ketiga, beliau juga menjelaskan ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abu Hanifah, ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yu. Pendapat Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, semua ini pendapat. Dia menjelaskan ucapan manusia gimana pun tinggi kedudukannya, keimamannya, masih pendapat. Beda dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dia. Sebagian para ulama mengatakan ucapan para sahabat dalil, apalagi ijma'nya para sahabat itu dalil. Nah, jadi kalau ucapan selain Nabi itu pendapat. Tapi kalau qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ini dalil. Ya. Kalau masih pendapat bertabrakan dengan pendapat ini bertabrakan dengan ini dengan itu, semua statusnya sama, itu pendapat. Bagaimana cara kita memilih pendapat yang banyak tersebut? Dicocokkan dia dengan dalil. Jadi ketika kita memilih, tolak ukur kita memilih pendapat itu bukan karena unsur ta'assub saja. Ta'assub ini fanatik. Bukan karena satu bendera, bukan karena satu golongan, bukan karena kerabat, bukan karena satu darah, satu desa, bukan itu barometer. Pendapat yang banyak itu yang bertabrakan, bagaimana cara kita memilahnya? Kita berusaha dengan tulus melihat mana yang benar-benar sesuai dengan dalil. Ya tentunya dengan penjelasan para ulama juga, dengan penjelasan para ulama juga yang menjelaskan. Tapi Allah Maha tahu siapa yang memilih pendapat ini karena hawa nafsunya. Allah tahu. Siapa yang memilih pendapat ini sudah berusaha mencari kebenaran tulus dari hatinya, Allah tahu. Karena macam-macam orang mengambil pendapat ini. Ada yang nyari enaknya, maka ini diancam dia, bisa murtad orang seperti ini. Man tarakhasa faqad tazandaqa. Siapa yang sengaja nyari-nyari yang mudah-mudahnya, bisa zindiq dia, keluar dari Islam. Ada juga orang mencari pendapat murni karena dia ingin cari kebenaran. Dia buang fanatisme, dia buang fanatik sukunya, fanatik kekeluargaannya, dia buang. Murni dia mau cari yang benar. Inilah yang akan ditunjukin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami. Ini apa? Lanahdiyannahum, kami benar-benar akan tunjuki dia jalan kami. Nah, jadi Allah Maha tahu siapa yang betul-betul mencari kebenaran, siapa yang mencari pembenaran. Nah, ada juga yang mencari pembenaran, ada yang mencari kebenaran. Dan orang mencari pembenaran ini sulit memang untuk menerima kebenaran. Selalu ingin mempertahankan pendapat meskipun salah. Akhirnya nyari-nyari pembenaran sana sini. Tahu dia salah tapi bersikeras. Nah, ini akan semakin leluasa dalam kesesatannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Jadi kata Imam Imam Ahmad tadi, pendapatnya Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ini semua pendapat.
wa huwa indi sawa, kedudukannya itu sama. Enggak bisa kita katakan pendapat ini lebih bagus, pendapat ini lebih bagus, kecuali setelah melihat dalil. Ya. Wa innamal hujjatu fil asar. Dan yang menjadi hujjah itu adalah asar, hadis. Nah, itu. Ya. Kapan pendapat ini diambil? Kalau dia selaras dengan hujjah. Kalau pendapat bertentangan dengan dalil, jelas dalil lebih tinggi, lebih dikedepankan, lebih didahulukan. Ucapan Imam Ahmad ini dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengingatkan. Ini 4 imam mazhab kita sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belum kita sebutkan, ya luput tadi. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan ajma'al muslimun, telah berijma' kaum muslimin telah sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang sudah jelas baginya suatu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada'aha, tidak boleh baginya meninggalkannya, liqauli ahadin minan nas, hanya karena pendapat manusia. Dan redaksi yang lainnya beliau menggunakan lafaz la yahillu lahu, tidak halal baginya meninggalkannya, hanya karena pendapat seseorang. Ya. Jadi semua imam ini mengajak kepada dalil intinya. Dan kalau kita mengikuti hadis yang sahih, kita akan dapati imam-imam ini bersama kita. Hanya sebagian kecil mereka berselisih, baik dalam bab akidah, kemudian bab ahkam, bab fikih. Sebagian besarnya mereka sama ini. Kalau kita mengikuti dalil, kita akan dapati Imam Syafi'i bersama kita, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bersama kita. Hanya sebagian kecil nanti mereka berempat ini berbeda-beda. Mereka berempat ini berbeda-beda. Ya, intinya kalau kita mengikuti dalil hadis yang sahih, mesti kita akan bersama para imam ini. Ya. Mesti. Makanya menuduh orang yang mengikuti dalil anti mazhab ini justru keliru. Justru orang yang mengikuti dalil orang yang paling sering bersama dia dengan para imam yang lain. Sering bersama. Mereka semua mengajak pada dalil. Kalau kita mengikuti hadis yang sahih, kita akan bersama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Nah, kemudian beliau juga menukil ucapannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan min a'zami ma an'ama Allahu bihi 'alaihim i'tisamuhum bil kitab was sunnah. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada mereka itu orang-orang beriman, kaum muslimin, yaitu mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kata beliau nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar. Sekali lagi kata beliau, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nikmat paling besar, saudara. Betul ucapan dia. Kalau kita lihat kebanyakan firqah-firqah yang menyimpang, awal penyimpangan mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengabaikannya, mereka tidak mempedulikannya, sebagian mereka menolaknya, dan seterusnya. Makanya nikmat besar tatkala Allah mudahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di atasnya. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya. Fakana minal usulil muttafaq 'alaiha. Maka di antara prinsip yang telah disepakati oleh siapa? Bainas sahabah, sepakati oleh para sahabat.
Wattabi'in, telah disepakati oleh para tabi'in, annahu la yuqbal min ahadin qad ay yu'aridal Qur'an, bahwasanya tidak dibenarkan seorang menentang Al-Qur'an sedikit pun, la bi ra'yihi, baik itu dengan pendapatnya, wala zauqihi, baik itu dengan perasaannya, wala ma'qulihi, dengan logikanya, wala qiyasihi, dengan analoginya, terus. Tidak boleh, kata beliau, disepakati oleh perasaan. Ada orang yang menolak dalil dengan perasaannya, ada. Perasaan, apa salahnya sesajen ini? Perasaan, apa salahnya mendatangi dukun? Perasaan, nggak ada masalah. Ini perasaan dipakai. Padahal Allah telah mengharamkan. Ada yang mengatakan, masa masuk akal orang yang isbal diancam neraka? Masa masuk akal, kata dia. Nah, ini berarti dia menolak dalil dengan akal. Banyak orang sekarang menolak dalil itu dengan perasaan, dengan logika. Padahal logika dia yang salah, perasaan dia yang salah. Kalau ditelusuri, mesti yang salah itu adalah logika itu. Karena logika yang benar tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Itu kaidah disebut oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau menulis kitab berjilid-jilid menjelaskan tidak akan pernah bertentangan dalil yang sahih dengan akal yang sahih, tidak akan pernah bertentangan. Tidak akan pernah. Dan kalaupun ada yang bertentangan, kata beliau, tidak mungkin dua-duanya sahih. Imma akalnya yang salah, kalau akal yang benar, atau hadis yang dhaif. Kalau dia sama-sama sahih, nggak mungkin. Karena dalil dan akal sama-sama bersumber. Allah yang ciptakan akal. Wahyu dari Allah, nggak mungkin Allah turunkan wahyu untuk akal yang tidak bisa menerimanya, nggak mungkin. Dan Nabi SAW, para sahabatnya, bukankah mereka punya akal? Jelas punya. Bahkan akal mereka lebih bersih daripada akal yang lainnya. Dan sampai mereka wafat, akal mereka tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan hukum-hukum, dalil-dalil yang ada. Ini ucapannya Imam Ibnu Taimiyah, dinukil dari kitab beliau Majmu' Fatawa. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wa qala aidan kana haula'il a'immah alladziina ishtaharu bil imamati fil hadits, para imam-imam yang terkenal dengan keimamannya dalam bidang hadis, misal Syafi'i, semisal Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq bin Rahawai, wa Abi Ubaid, wa ghairihim min a'immatil athar, dan ulama-ulama yang lainnya yang terkenal ahli dalam bidang hadis. Tariqatuhum, prinsip mereka, annahum la yarudduna syai'an minal haditsis sahih, bahwasanya mereka tidak pernah menolak sedikit pun dari hadis yang sahih. Nah, inilah pegagungan mereka terhadap dalil. Ta'zim sunnah, mereka agungkan sunnah itu. Mereka letakkan Al-Quran dan sunnah di atas segalanya. Enggak berani mereka menolaknya kalau sudah sahih, karena pasti yang terdapat di dalamnya itulah yang lebih baik, lebih adil, lebih bagus, pokoknya lebih baik dari segala sisi. Tidak sepantasnya seorang hamba yang ilmunya dangkal, rendah untuk menolaknya, enggak pantas, sama sekali enggak pantas. Kalaupun ada orang yang menolaknya, maka orang-orang yang tidak tahu diri, tidak tahu kapasitas dirinya.
atau dia tidak tahu betapa agungnya keagungan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak tahu. Jadi nggak ada bandingannya apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya dibanding dengan apa yang keluar dari kepala kita ini, nggak ada bandingannya. La fil masailil khabariyah wal syar'iyyah. Mereka tidak menolak hadis yang sahih baik dalam masail khabariyah. Apa maksudnya masail khabariyah? Ini kaitannya dengan perkara-perkara gaib yang Allah kabarkan. Mereka kalau sudah sahih terima. Misalkan Allah mengabarkan nanti pada hari kiamat amal itu ditimbang. Apa kata ahli sunnah? Terima. Kalau orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, dia akan menolak. Masa amal ditimbang? Amal kan bukan barang. Oh ini nggak benar ini, nggak benar ini dalil ini. Ditolak. Tapi nolaknya kadang secara halus, dirobah maknanya. Oh bukan itu maknanya. Dipaksakan robah makna yang lain. Apa alasannya? Nggak masuk akal. Tolak. Ada yang mengatakan hadis tentang siksa kubur. Ini secara akal nggak bisa diterima. Karena faktanya kata dia kalau digali nggak ada apa-apa, nggak didudukkan, nggak ada malaikat yang bertanya. Ini hadis tolak, banyak menolaknya. Padahal sahih. Kira-kira mana yang salah? Hadisnya apa akal dia? Dia yang menyalahgunakan akal. Banyak perkara termasuk dalam sifat-sifat Allah. Allah mengatakan dia memiliki tangan. Dia bilang masa. Semua dia tolak. Makanya Ahlus Sunnah di sini beliau katakan mereka tidak pernah menolak hadis yang sahih. Baik itu dalam masail khabariyah, masalah-masalah yang Allah beritakan dari perkara-perkara gaib. Ahlus Sunnah amanna bih. Allah kabarkan, imani, sudah yakini, selesai. Baik itu tentang sifat, Allah kabarkan dia turun, Allah kabarkan berada di atas arsy. Nabi juga kabarkan Allah di atas, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah. Tugas kita amanna bihi. Kita imani sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Adapun ahlul bidah, maka dia merepotkan dirinya dengan apa? Berusaha memikirkan sesuatu yang dia tidak bisa jangkau. Dia syaratkan dirinya menerima dalil-dalil tersebut, syaratnya harus dia cerna secara ilmiah. Sehingga ketika dia berusaha memaksakan akalnya yang terbatas ini untuk memikirkan, gak terjangkau. Ketika gagal terjangkau, apa dia bilang? Oh gak masuk akal ini. Ditolak terus. 1, 2, 3, 100, 200, banyak ditolak. Ciri ahlul bidah, mudah menolak dalil. Tapi ahlus sunnah kata Ibnu Taimiyah, mereka tidak pernah menolak hadis yang sahih baik dalam masalah khabariyah wal syar'iyyah, begitupun dalam masalah hukum. Meskipun secara zahirnya sulit diterima akal, misalkan ya, seperti hadis tentang lalat itu ya, disuruh celupkan kemudian buang itu. Ya, banyak orang tidak mau menerima itu. Tapi setelah diadakannya penelitian bahwasanya memang lalat yang hinggap itu hinggap dengan satu sayapnya saja yang terkena air, berisi racun dan harus dicelupkan biar ya, kena penawarnya kemudian dibuang. Dan adapun baru dia percaya setelah ada penelitian. Tapi kalau kita orang beriman, dia penelitian ataupun tidak, kalau Allah Rasulnya mengabarkan, terima sudah ya. Karena prinsip kita Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul tidak akan pernah berbohong. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tidak perlu kita meragukannya sedikit pun, tidak perlu. Kalau kita meragukan terus,
Apa bedanya kita dengan kuffar Quraisy dahulu? Ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh satu malam. Mereka tidak percaya dan menertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang beriman, Abu Bakar radhiyallahu anhu, slow beliau, tinggal mengatakan, betul Nabi mengatakan demikian? Iya betul. Lebih dari itu aku percaya. Itu sikap kita. Sikap kita mengatakan apa? Lebih dari itu tetap aku percaya. Nggak perlu kita katakan masa bisa, mana mungkin. Ini nggak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. La fil usul wala fil furu'. Mereka tidak menolak baik itu dalam masalah usul, masalah aqidah, wala fil furu', dalam masalah fikih juga hadis sahih tetap diterima. Karena ada yang membeda-bedakan ya, hadis ini. Kata dia, kalau dalam masalah aqidah hanya mutawatir kita terima. Kalau dalam masalah hukum boleh yang tidak mutawatir. Ini kaidah bid'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala termasuk ya, yang kuat pembelaannya terhadap sunnah. Menulis kitab Ar-Risalah juga menjelaskan bahwa hadis syarat dia boleh diterima dan diamalkan itu sudah bila dia sahih. Enggak ada syarat harus mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Ada yang mengatakan harus 70 meriwayatkan, baru kita terima, kata dia. Adapun kalau 3, 4, 5, 7 belum nyampe derajat mutawatir, enggak diterima, kata. Ini kaidah dibuat-buat ya. Karena kaidah ya, hadis yang boleh diterima dan diamalkan bila sudah sahih, sanadnya bersambung ya, yang meriwayatkannya terpercaya, dari gurunya yang terpercaya, tidak ada illahnya dan tidak syadz, itu sudah. Intinya kalau sudah sahih diterima, baik dalam masalah aqidah maupun dalam masalah fikih. Kita enggak beda-bedakan ya. Karena itu datangnya dari Nabi, untuk apa kita beda-bedakan? Wala yaruddunahu limukhalafati ma yudhannu fi qiyasin aw ma'qulin aw mujarrad zahir minal Qur'an. Mereka juga tidak menolak hadis tersebut hanya karena anggapan bertentangan dengan analogi, bertentangan dengan logika, atau bertentangan dengan ayat yang umum. Enggak. Jadi kalau sudah sahih terima dia. Ya, sebenarnya ahlul bidah ketika menolak hadis sahih ini, ya, kenapa mereka buat kaidah ini? Karena mereka sudah terlanjur membuat kaidah-kaidah dalam masalah akidah dari akal-akalan mereka ya, yang bertentangan dengan dalil. Karena mereka ketika membuat kaidah tersebut mereka tidak pakai Al-Quran, dan ini mereka akui. Nah, setelah jadi dihadapkan dengan dalil Al-Quran dan hadis, oh banyak bertentangan. Agar kaidah yang dia buat ini tetap bertahan, tetap dianggap benar, maka hadis-hadis itu yang berusaha mereka otak-atik. Hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat kaidah-kaidah yang dia buat ini, gimana caranya? Gimana caranya? Ini kan sahih. Nah, itulah muncul. Oh, dia enggak mutawatir. Gitu. Dia enggak mutawatir. Padahal enggak ada yang mensyaratkan demikian. Dalam kitab-kitab hadis enggak ada yang mensyaratkan harus mutawatir baru boleh diterima, enggak ada. Yang membuat ini adalah orang-orang ahlul bidah. Tatkala hadis sahih tersebut bertentangan dengan akidah mereka. Makanya hadis tentang istiwa Allah di atas arsy di riwayat Muslim itu berusaha juga mereka untuk mengotak-atik, tapi alhamdulillah di riwayat Imam Muslim, dan banyak hadis-hadis yang sahih menerangkan demikian.
Nah, ada berapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Faisal Al-Jasim di dalam pembahasan ini. Yang pertama, al-ula wujubu taqdimil kitab was sunnah ala jami'i ma khalafahuma. Yang pertama, wajibnya mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas segala yang menyelisihinya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, faedah dari pembahasan kita ini, wajibnya mengedepankan Al-Quran dan Sunnah atas segala yang menyelisihinya, semuanya. Karena tidak ada yang lebih benar dari Al-Quran dan Sunnah. Apa contohnya? Tadi pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan, dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Adat juga bersumber dari manusia. Kalau bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, ya tinggalkan. Apalagi mimpi misalkan. Mimpi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah nggak boleh diamalkan, tinggalkan dia. Kias, analogi, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan juga. Pendapat dan seterusnya. Kemudian faedah yang kedua, Al-Kitab was Sunnatu hakamun 'alal ara' wal i'tiqadat wal adwaq la al-'aks. Al-Quran dan Sunnah dialah yang menghakimi pendapat-pendapat itu, perasaan-perasaan itu, bukan sebaliknya. Apa maksudnya sebaliknya? Jangan Al-Quran itu yang mengikuti pendapat. Misalkan Quran mengatakan wajib, pendapat mengatakan boleh. Mana yang diambil? Pendapat yang mengatakan boleh. Al-Qurannya diotak-atik biar mendukung pendapat tersebut. Ini keliru. Justru sebaliknya, tinggalkan pendapat yang mengatakan mubah, harus mengalah, rubah dia menjadi wajib. Jadi pendapat yang mengikuti dalil. Jadi pendapat yang mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti pendapat, dipaksakan mengikuti pendapat. Kemudian yang ketiga, ittifaqus salaf wal a'immah ala tarhi kulli qaulin mukhalifin lil kitab wa sunnah. Kesepakatan para salaf dan para imam. Nah, ini bukan sekedar ucapan kita, ini para salaf, para imam, mereka yang bersepakat meninggalkan semua ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, anna hadza huwa syi'aru ahli sunnah. Prinsip ini merupakan syiarnya ahli sunnah, mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Ini semboyan mereka. Kemudian yang kelima, annal hujjata fil kitab was sunnah la ghair. Yang menjadi hujjah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Jadi jangan kita gunakan pendapat untuk menggagalkan atau membantah dalil, karena pendapat ini lebih rendah daripada sunnah, dalil. Justru dalil ini yang kita gunakan untuk membantah pendapat. Jangan ini dibawakan di hadis sahih. Dia bilang apa? Oh, ini sudah dibantah oleh pendapatnya fulan. Ya, nggak bisa. Masa pendapat ingin membantah dalil? Kemudian yang keenam, an-nahyu an taqlidir rijal. Larangan dari fanatik buta pada orang tertentu. Jadi kalau kita awam, kita tidak bisa menelaah pada dalil, boleh kita bertanya. Pada siapa? Pada orang alim di negeri kita. Enggak mesti, enggak wajib harus satu orang, enggak mesti. Kalau dia mengatakan harus pokoknya satu orang, enggak boleh nerima yang lainnya. Harus imam ini, harus ustadz ini. Kalau bukan dia berarti enggak benar. Nah, ini enggak boleh. Ini
fanatik yang terlarang. Ya. Imam Syafi'i aja melarang orang fanatik pada dirinya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, apalagi sekelas ustadz ya, atau kiai. Ya, orang kalau tidak tahu, ya fas'alu ahla dzikri, ya, tanyakanlah kepada ahli ilmu. Nah, ini secara umum ahli ilmu, enggak disebut tanyakanlah kepada si fulan saja. Jika engkau tidak tahu, enggak, ya, boleh. Makanya orang boleh bertanya kepada imam ini, imam itu, imam ini. Ya, enggak ada dalil membatasi harus kepada fulan dan seterusnya. Ya, boleh kita melihat mana yang lebih alim, kita lihat. Ya, silahkan. Tapi kalau mengatakan harus, enggak boleh yang lainnya, ini enggak bisa. Kemudian yang ketujuh, wujubul hirs ala ittiba'id dalil wal inayati bihi. Wajibnya berusaha keras mengikuti dalil, karena ini cara beragama yang benar. Wajibnya berusaha keras mengikuti dalil. Kita beragama ini mengikuti dalil. Wal inayah bihi, dan beri perhatian yang besar. Apa contohnya? Beri perhatian besar terhadap dalil, berusaha menghafalnya, berusaha mengetahuinya. Karena ilmu itu intinya lah dalil. Ilmu itu intinya adalah dalil. Seberapa banyak yang kita hafal dalil, itu sudah ilmu kita. Karena al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasul, ucapan para sahabat. Kemudian yang terakhir, anna taqlidar rijal fi ma khalafa al-kitab was sunnah min ittikhadil awliya min dunillah. Tetap fanatik pada orang yang jelas-jelas sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini telah membuat orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, misalkan Allah mengatakan haram, orang ini mengatakan boleh. Allah mengatakan wajib, orang ini mengatakan boleh. Tetap diikuti, maka dia telah menduakan Allah dalam masalah ketaatan. Nah, ini bahaya, tingkatan yang paling bahaya ini. Kalau sudah menerima, ya, tanpa peduli benar ataupun salah, atau lebih parah lagi dia tahu salah tetap dia ikuti, nah, ini bisa kufur kalau ini menduakan Allah. Ya, sebagaimana di zaman sahabat ada beberapa orang mengaku sebagai nabi. Orang yang satu suku dengannya tahu dia bohong, tapi karena fanatisme suku ini membuat dia mengikutinya. Nah, ini murtad. Ya. Ketika ditanya dia bilang, saya tahu dia itu pembohong, tapi pembohongnya di suku saya lebih saya sukai daripada yang jujur tapi di luar suku saya. Nah, ini bahaya ini. Ini bisa kufur. Berarti dia gulu, ya, mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima segala ucapannya benar maupun salah, dia tidak peduli. Ya, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Kita azan dulu baru kita lanjutkan.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, demikianlah kajian kita pada malam hari ini yang bertemakan tentang wajibnya mengedepankan dalil ya, Al-Qur'an dan Sunnah di atas pendapat-pendapat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jadikan pegangan ya, untuk menangkis ya, pendapat-pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita tutup, kalau ada para jamaah yang punya pertanyaan, kita persilahkan. Ada yang bertanya? Ya. Ya. Iya. Iya. Jadi saya berani ikut-ikutan gitu. Iya. Jadi setelah kembali ke sini, jadi Ustaz kita menjelaskan bahwa itu adalah amalan. Iya. Jadi salahkah saya ikut orang ikut-ikutan? Iya, demikianlah ilmu ya. Jadi bila kita pernah ya menolak suatu sunnah karena ketidaktahuan kita dan sekarang kita sudah mengetahui, ya kita amalkan, ya demikianlah ya, karena ketidaktahuan kita ya dulu ya, sehingga kita tidak mengamalkannya. Nah sekarang kita tahu, maka kita lepas ego kita itu ya. Sudah kita tahu dalilnya, maka kita amalkan yang jelas-jelas ada dalilnya. Ya sesuatu yang sudah lalu dan kita tahu keliru dan kita tinggalkan, ya ini sudah sepatutnya demikian ya, tidak masalah dan itu biasa. Banyak orang-orang juga yang kasusnya demikian ya, karena ketidaktahuan ya. Dan itu juga menunjukkan bagus juga karena sebelum kita mengetahui dalilnya kita tidak boleh bermudah-mudah mengamalkannya ya. Itu bagus, tapi ketika dibawakan kepada kita dan kita lakukan, inilah seharusnya. Dan Imam Malik juga pernah kejadian demikian ya. Imam Malik ketika berfatwa ditanya tentang hukum menyela-nyela jari ketika wudhu, kata beliau ini bukan sunnah ya. Dan salah satu muridnya menyampaikan hadis ya, bahwa Nabi SAW ya, menyela-nyela jarinya, maka besoknya beliau rubah fatwanya terus. Ketika ditanya beliau mengatakan sunnah ya. Demikianlah seorang mukmin ya. Dan perjalanan kita menuntut ilmu kadang demikian, ada yang kita ketahui sekarang, ada yang kita ketahui minggu depan, ada yang kadang kita ketahui bulan depan dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. 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 Iya. Jadi kurban ini, daging yang kita kurban disunnahkan memang dibagi 3, itu bukan keharusan juga ya. Jadi bisa jadi kalau lebih dari setengah itu dibolehkan juga, namun kata Imam Syafi'i dianjurkan maksimal 1/3 lah yang dia ambil dari itu ya. Jadi kalaupun ada lebih sedikit atau kurang sedikit nggak masalah ya. Nggak masalah dan masalah, tapi tetap koordinasi dengan pemilik kurban itu, bagaimana akad di awalnya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun masalah pembagian ini tidak ada sih kewajiban harus sekian-sekian itu ya. Tapi di dalam Al-Qur'an memang sebut fakulu minha, makan darinya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan juga makan orang-orang yang fakir, disuruh makan dan tidak ditentukan berapa jumlahnya yang harus diambil itu ya. Kalaupun dia tidak mengambil sedikit pun boleh juga, dia makan saja sedikit misalkan dan disedekahkan semuanya boleh, atau diambil 1/3 atau diambil lebih dari itu ya, tidak mengapa, boleh. Cuman dianjurkan para ulama itu 1/3 untuk dia, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk sedekah ya. Insyaallah tidak mengapa, tinggal dikomunikasikan aja biar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya.
Rawasang yang bagus itu sama pemilik kurbannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.